Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Utunganji, NIM 19051032, Prodi Pendidikan Biologi. Dosen pengampu yaitu Pak Taufik Samsuri, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dunia hewan. Pengenalan dunia hewan. A. Karakteristik hewan. Hewan adalah multiseluler, artinya mempunyai banyak sel yang isinya cukup kompleks dengan organisme uniseluler yang pada umumnya hanya mempunyai satu sel. Heterotrof, eukariotik yang berevolusi untuk hidup di berbagai habitat. Hewan bersifat heterotrof memakan organisme lain untuk mendapat nutrisi. Binatang laut mendapatkan makanannya dari kerang, dan kupu-kupu memakan nektar dari bunga, dan beberapa hewan harus mencerna seperti spons, mencerna makanannya di dalam sel tertentu seperti cacing tanah. B. Fitur hewan pada umumnya. Hewan leluhur di awal pohon evolusi adalah eukariotik dan multiseluler. Mereka terdiri dari banyak sel. Contohnya pada gambar di samping yaitu terdapat harimau, yaitu merupakan hewan yang memiliki banyak sel. Makanan dan pencernaan hewan artinya bersifat heterotrof, yaitu mereka harus memakan organisme lain untuk mendapatkan nutrisi. Selanjutnya pada gambar 1.1 terdapat jangkrik. Merupakan spesies hewan ini adalah invertebrata. Hewan ini tanpa tulang belakang atau exoskeleton, melindungi jaringan lunak, mencegah kehilangan air, dan memberikan perlindungan dari predator. Gambar 1.2 terdapat tupai, yaitu disebut invertebrata seperti bulu babi dan binatang laut, memiliki kerangka internal yang disebut endoskeleton. Hewan memiliki endoskeleton dan tulang punggung disebut bertulang belakang. Sebuah endoskeleton tumbuh bersama hewan seperti tupai. Habitat. Tubuh hewan memiliki berbagai adaptasi seperti untuk makanan, pencernaan, dan dukungan. Vertebrata dan invertebrata hidup di lautan, di air tawar, dan darat. Struktur sel hewan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler, tetapi selnya memiliki dinding sel. Sel-sel semua hewan kecuali spons disusun menjadi unit struktural dan fungsional yang disebut jaringan. Beberapa metode umum reproduksi aseksual meliputi yang pertama yaitu A. Tunas, yaitu keturunan berkembang sebagai pertumbuhan pada tubuh induknya. Fragmentasi, yaitu induknya pecah berkeping-keping dan masing-masing bagian dapat berkembang menjadi hewan dewasa. Regenerasi, yaitu organisme baru dapat beregenerasi atau tumbuh kembali dari bagian tubuh yang hilang jika bagian tersebut mengandung informasi genetik yang cukup. Partenogenesis, yaitu hewan betina menghasilkan sel telur yang berkembang tanpa dibuahi. Perbandingan spons dan cnidaria, yaitu terdapat dua contoh, yaitu ada gambar spons dan cnidaria. Itu pada rencana tubuh, yaitu umumnya memiliki pada spons umumnya memiliki asimetri atau berbentuk tubuh tak beraturan, sedangkan pada cnidaria memiliki simetri radial.
Pada spons memberikan makan dan pencernaan, yaitu misalnya pada spons yaitu pencernaan terjadi di dalam sel individu, sedangkan pada Cnidaria pencernaan terjadi di rongga gastrovacula. Pergerakan pada spons yaitu sisile, sedangkan pada Cnidaria air mengambang atau sisile. Cara menanggapi rangsangan itu pada spons tanpa sistem saraf sel bereaksi terhadap rangsangan, sedangkan pada Cnidaria sistem saraf sederhana yang terdiri dari jaringan saraf, yaitu cara reproduksinya pada spons hermafrodit atau bereproduksi secara seksual, reproduksi aseksual dengan fragmentasi tunas atau produksi gamule, sedangkan pada Cnidaria jenis kelamin terpisah atau dapat bereproduksi. D. Keanekaragaman Cnidaria. Ada 4 kelas utama Cnidaria, yaitu terdapat hydrozoa, hydroid, 2 kelas ubur-ubur, tau, scyphozoa dan tubezoa atau disebut ubur-ubur kotak dan atau zoa, anemon laut dan karang. Hydroid sebagian besar dari sekitar 2.700 spesies hydroid memiliki tahap polip dan medusa dalam siklus hidupnya. Ubur-ubur ada sekitar 200 spesies ubur-ubur. Mereka transparan atau tembus pandang dalam penampilan dan mengapung di dekat permukaan air. Medusa adalah bentuk tubuh yang dominan meskipun tahap polip memang ada. E. Cacing dan moluska. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu terdapat tubuh gambar cacing yang kurus, yaitu merupakan cacing pipih, yaitu hewan yang kurus atau aselomata yang dapat hidup bebas atau parasit. Struktur tubuh cacing pipih berada di cabang aslomata pohon, sedangkan cacing gelang berada di cabang Pseudoselomata. Cacing pipih terdiri dari 20.000 spesies. Cacing pipih adalah parasit yang hidup dalam tubuh di berbagai hewan. Ya, F, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hewan adalah multiseluler, artinya bersel banyak, heterotrof, ekariotik yang berevolusi untuk hidup di berbagai habitat, bersifat heterotrof sehingga mereka harus memakan organisme lain untuk mendapat nutrisi. Beberapa metode umum reproduksi aseksual meliputi tunas, yaitu keturunan berkembang sebagai pertumbuhan pada tubuh induknya. Fragmentasi, yaitu induknya pecah berkeping-keping dan masing-masing bagian dapat berkembang menjadi hewan dewasa. Regenerasi, yaitu organisme baru dapat beregenerasi atau tumbuh kembali dari bagian tubuh yang hilang jika bagian tersebut mengandung informasi genetik yang cukup. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan dunia hewan. Kurang dan lebihnya